Shalom. Saudara, kembali kita bertemu di dalam program kita yang kita cintai, Dimensi Iman Kristiani. Memikirkan, menggumuli pemahaman iman yang bertanggung jawab, tak sekedar spekulasi dalam memahami Alkitab. Semua orang bisa sama membaca Alkitab yang sama, tetapi kemudian pemaknaannya bisa menjadi bertolak belakang. Mengapa? Ada argumen yang selalu dipakai dan mengatakan ini pimpinan Roh Tuhan. Tapi mungkinkah Alkitab yang datang dari satu sumber yang sama, Roh Kudus, menjadi pengertian yang bertolak belakang? Ini menarik. Karena itulah sebetulnya, ini bukan sekedar perbedaan. Kalau sudah bertolak belakang, kalau sudah tidak sesuai arah, tentu menjadi berbeda, bukan? Karena itulah Yesus selalu mengingatkan, hati-hatilah terhadap ajaran-ajaran yang sesat, supaya kamu tidak tersesat. Karena itu, suka atau tidak, saudara sebagai pendengar, sebagai orang Kristen harus cinta Alkitab. Baca Alkitab itu juga baik-baik, teliti juga baik-baik. Memang begitu apa bukan artinya? Nah, dengan demikian kita akan terus dikuatkan dimensi iman Kristiani. Coba menyaksikan, memperhatikan dari berbagai sudut kemungkinan untuk belajar secara utuh tentang kebenaran. Sebelum kita lanjut, saudara, bagaimana kita belajar seperti apa yang dikatakan Alkitab? Lebih dulu kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalam kelemahan, kekurangan kami, keterbatasan kami, beri kami pencerahan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran itu, hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kolose pasal yang kedua, saudara. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai pasal 3 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 2, 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Saudara, pada waktu kita memperhatikan bacaan ini menjadi amat sangat menarik, karena memang sangat konfrontatif, di mana kita diajarkan hidup di dalam bumi tetapi tidak berpikir seperti bumi berpikir seperti Kristus berpikir. Hidup di dalam dunia tetapi berbeda dengan dunia, itu bahasanya. Bukankah ini sebuah kompetisi yang sangat berat? Karena itu jangan menggampangkan, memudah-mudahkan kehidupan keimanan, karena memang panggilan Tuhan adalah gugatan tuntutan yang serius yang harus kita lakoni dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan, jikalau engkau memang sudah mati bersama dengan kematian Kristus, artinya mati terhadap seluruh gairah kedosaan, mati terhadap seluruh metode-metode duniawi yang membuat ibadah-ibadah seakan-akan suci, padahal hanya memuaskan hawa nafsu keagamaan. Saudara mungkin mendengar istilah ini bisa jadi berpikir, bukan? Apa yang dimaksud hawa nafsu keagamaan? Kita membuat ibadah yang begitu kelihatannya sucinya luar biasa, atau begitu luar biasa terbukanya seakan-akan kita penuh dengan Roh Kudus, padahal sebetulnya yang puas diri kita, tapi mengatasnamakan Kristus. Emosi kita dipuaskan, kita di entertainment begitu luar biasa, tapi sebetulnya emosi kita yang terpuaskan. Itu sebab perubahan hidup tak nyata. Andai kata umpama apabila betul orang Kristen adalah orang Kristen dengan jumlah yang banyak luar biasa, berbondong-bondong pergi ke gereja, betul-betul pengikut Kristus, bukankah dunia akan sangat indah? Karena seharusnya perilaku mereka, hidup mereka, kualitas keimanan mereka
pasti akan amat sangat bermutu. Perhatian mereka, konsentrasi mereka pasti bukan melulu kepada kehidupan duniawi, harta benda, kepuasan hidup, dan seterusnya. Tapi kemuliaan Allah, bukan? Nah, karena itu saudara dengan mata telanjang bisa melihat dan menilai. Tapi beranilah. Benar untuk benar, salah untuk salah. Jangan terbiasa mendengar manipulasi, mengaminkannya, atau berkata urusan dia. Lalu Anda terlibat dan tidak pernah serius di dalamnya. Itu pun jadi menakutkan. Itu namanya cara berpikir dunia yang menempel pada kita. Untuk mencari aman dan tenang, ya sudah, urusan masing-masing. Memang urusan masing-masing. Tapi kebenaran nanti dulu. Itu harus ditegakkan supaya jelas mana benar, mana salah. Karena itu terpisah. Kalau memang urusan masing-masing, oke, itu urusan dia, itu urusan kita. Artinya kita mesti memisahkan diri, bukan? Nah, ini yang penting, saudaraku. Sehingga tidak lagi ada orang Kristen hidup dalam basa-basi yang membuat jarak antara benar dan salah tak lagi terlihat. Itu sangat menakutkan. Karena itu apa yang dikatakan Paulus menjadi sangat menarik. Hati-hati. Semua mereka membuat suara luar biasa. Jangan makan ini, jangan sentuh ini najis, ini dosa, tubuhmu bait Allah. Saya selalu suka berkata, jangan mengkritik satu bagian, mengabaikan yang lainnya. Iya. Lalu katanya orang Kristen jangan merokok karena tubuhmu bait Allah dan itu merusak. Saya setuju. Tapi yang jadi persoalan, kalau kemudian tubuh kita over kolesterol karena makan tidak beraturan, kalau tubuh kita kemudian, hidup kita kemudian menjadi penuh ini dan itu karena tidak dengan cara yang sehat, apakah itu tidak sama dengan juga engkau sudah mendukakan Roh Kudus itu karena tubuhmu bait Roh Kudus? Jadi lihat satu, jangan abaikan yang lain. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya pikir ada hal yang perlu untuk kita pikirkan dengan teliti. Jangan menjadi orang munafik. Jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Ada orang berkata, tidak boleh orang Kristen menyentuh beralkohol misalnya. Ya, jangan sentuh minuman itu, ada alkoholnya, najis. Lucunya dia makan tape, lahapnya setengah mati, saudara. Dia lupa. Minuman yang beralkohol tadi cuma hanya 3%, 3,5% misalnya. Padahal tape bisa 7%. Saudara mengerti? Padahal yang diajarkan Alkitab adalah apapun jangan menjadi berlebihan, apapun untuk menolong diri, bukan menyiksa dan merusak diri. Karena itu jangan menjadi seperti orang yang kelihatannya rohani, tapi sebetulnya hidup rohaninya tidak terasa. Ini menakutkan. Sehingga jangan menjebak kerohanian kita dalam bentuk ritual kita. Jangan saudara berpikir karena berdoa lipat tangan saudara menjadi khusyuk. Atau angkat tangan saudara dekat dengan Tuhan. Nah, itu kan cuma gerak tubuh lalu kita mengklaim sebagai yang lebih baik, lebih sempurna. Itu kan memuaskan keyakinan diri kita. Apakah Tuhan puas? Ini persoalan serius. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya orang Kristen itu Kristen? Artinya mereka melakukan dengan benar. Seperti yang diajarkan Alkitab. Nah, karena itulah kita baca Alkitab. Maka kalau kita melihat bagaimana dikatakan, bahkan di waktu lampau ada orang sampai menyiksa dirinya, merendahkan dirinya. Mungkin tidak makan seminggu atau ini dan itu. Kelihatan suci, ya tidak duniawi. Bahkan kemudian mereka bisa berdoa tanpa tidur mungkin 2-3 hari. Tanpa hebat ya bukan? Tetapi ternyata Alkitab mengatakan apa? Apa yang kau lakukan itu? Tidak ada gunanya. Selain memuaskan keinginan duniawimu. Ingat tadi, hawa nafsu keagamaan. Dalam tanda petik, saya sebut hawa nafsu keagamaan adalah bagaimana orang mau beragama, menunjukkan kualitas diri dan pembenaran terhadap diri. Nah, itu yang saya sebut hawa nafsu keagamaan. Tapi memang bagus sih, pergi beribadah kan gitu dah. Lakukan ini, lakukan itu. Tapi supaya orang bilang saya baik, supaya orang bilang saya hebat. Nah, itu namanya pemuasan hawa nafsu keagamaan. Memang bukan mabok. Memang bukan menjahati orang. Tetapi sebetulnya terjadi pemanipulasian diri, memanipulasi orang lain. Nah, ini penting sekali kita cermati. Itu sebab selalu ingat, pohon dikenal dari buahnya. Dan buah kualitas bukan kuantitas. Buah kualitas bukan kuantitas. Ingat, buah itu kualitas bukan kuantitas. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya, itulah buah.
Buah bukan tentang jumlah orang yang banyak. Buah bukan tentang gedung yang banyak. Buah bukan tentang materi yang banyak. Kalau begitu, maka raja-raja mafia itu punya kelas yang sangat luar biasa. Camkan, pikirkan bagian itu. Yesus sendiri lebih banyak ahli Taurat dan pengikutnya sehingga semua berteriak salibkan dia. Sepakat. Apakah Yesus menjadi orang tidak diberkati? Rasul-rasul itu lari sana sini. Banyak yang menjadi orang percaya, tapi lebih banyak yang tidak percaya. Apakah kemudian mereka gagal? Penting sekali. Sebaliknya, ketika Konstantin bertobat memproklamasikan seluruh Roma dan daerah kekuasaan harus menjadi Kristen. Itulah kegagalan gereja pada waktu itu. Karena orang menjadi Kristen karena titah raja dan bukan kualitas. Tapi pada waktu itu gereja begitu senangnya karena dapat posisi dan kebebasan luar biasa. Dekat dengan istana, dekat dengan kekuasaan. Ini penyakit kita dari sejak dulu. Itu sebab orang yang merasa dirinya banyak, kuat, dekat dengan kekuasaan berbuat semena-mena padahal dia sedang menghina dirinya. Karena itu biarlah kita jujur menemukan kesejatian pikir. Bagaimana seharusnya? Nah, karena itu saya suka dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, tadi kita harus mati dengan segala keinginan dosa kita, mati terhadap dosa, maka waktu kita dibangkitkan, kita menang atas dosa, ya, maka kita tidak lagi hidup dalam segala sesuatu yang salah. Apa itu? Dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, mari kita mulai memikirkan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Pertama, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana engkau bisa memikirkan perkara yang di atas dan bukan di bumi? Maka tidak bisa Anda lari dari apa yang dikatakan Alkitab. Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Artinya penyangkalan diri adalah pengabaian terhadap gairah dan keinginan diri. Penyangkalan diri adalah bagaimana kemudian saya tidak lagi terbenam kepada hawa nafsu diri ini yang tidak ada batasnya. Apapun kita mau semua, bukan? Harta yang tidak ada batasnya, makan yang tidak ada batasnya, kegiatan kepuasan yang menyipat kepada keinginan diri tidak ada batasnya. Bisa jadi istri satu tidak cukup. Bisa jadi harta yang sudah menumpuk masih tidak cukup. Dan terlalu banyak yang kita pikir tidak cukup. Karena keinginan kita lebih tinggi dari apa gunung tertinggi, lebih dalam dari laut terdalam, lebih lebar dari bentang terlebar. Itulah hati manusia. Luar biasa. Apapun dicemplungkan, dimasukkan di sana, tak pernah cukup, saudaraku. Maka memikirkan perkara di atas harus ada penyangkalan diri. Tapi bagaimana penyangkalan diri akan ada kalau kemudian kita sangat bernafsu bertuhan supaya dapat ini, dapat itu, punya ini, punya itu. Coba saudara pikirkan dengan jujur. Sangat berlawanan, bukan? Tuhan suruh kita menyangkal diri, bukan kita menyiksa diri. Beda. Tuhan suruh kita menyangkal diri, bukan nggak usah kerja, lalu malas-malas. Lain. Tuhan suruh kita menyangkal diri, bukan anti materi. Lain. Tapi Tuhan suruh kita menyangkal materi, menyangkal diri seperti begini. Orang kerja cari materi, kita kerja melakukan kebenaran. Bahwa akibat benar hidup kita dapat berkat materi, itu berkat Tuhan. Tapi kalau mencari materi lalu menghalalkan segala cara, nah itu kan bukan. Termasuk menjual Alkitab, menjual nama Tuhan. Tapi sebetulnya untuk diri sendiri. Nah itu namanya tidak ada penyangkalan diri. Sehingga hidup dikuasai dengan gairah. Dan terus apa yang ada padanya dibuatnya menjadi alasan. Inilah sebuah berkat dan keberhasilan. Padahal itu tiap hari kita dengar dari tiap orang. Yang memotivasi orang supaya boleh hidup menjadi kaya raya. Sekarang terlalu banyak buku yang menyenangkan, ya. Bagaimana menjadi kaya dalam waktu yang sekejap. Waduh. Bagaimana mendapatkan uang segini dalam waktu yang cepat. Apa iya? Lalu diberikan jalannya kelak-glug-glug lalu. Maafkan aku, saudaraku. Orang sukses talentnya sudah ada. Bakatnya sudah ada. Taruh dimanapun kalau orang kerja keras, keberhasilan akan tiba. Ya. Modal itu ada pada mereka. Bukan sebuah pencerahan atau pengajaran lalu membuat orang bisa berhasil. No.
Modal pada dirinya. Orang diajarkan berulang-ulang kali 1000 satu cara, tetap tidak akan pernah berguna kalau dia tidak punya kemauan dalam dirinya. Inilah pentingnya bagaimana hidup menjadi utuh. Nah, jadi orang Kristen adalah orang yang menyangkal diri. Hidup tidak memuaskan diri, tapi bagaimana mengabdi. Orang Kristen adalah hidup menyangkal diri. Bukan lagi tentang diri, tapi tentang sesama yang perlu dikasihi. Wow, itu Kristus bukan? Dia mati bukan untuk dirinya, untuk orang berdosa yang membencinya. Kecuali semangat Kristus itu sudah tidak lagi hidup dalam hidup ini. Karena itu perkara yang di atas, seperti Kristus. Lu kan dia sudah di atas, sudah di surga, dia berkemenangan, dia raja, dia injak-injak semuanya, kan begitu ya? Jangan manipulasi. Apakah engkau pernah tahu bagaimana dia naik ke atas? Karena dia mau turun ke bawah. Apakah engkau tahu bagaimana dia dimuliakan dan ditinggikan? Karena dia rela direndahkan. Itu Filipi pasal 2. Sehingga ketika dia, Yesus Kristus, yang sama sehakikat dengan Allah, rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sama dengan kita menjadi manusia. Itu penyangkalan keilahian, penyangkalan diri, dan itulah yang membuat dia ditinggikan. Maka sama seperti Kristus yang telah mendemonstrasikan kemenangan. Ayo kita ikuti. Jadi jangan bilang kita seperti Yesus yang di atas, sudah nginjak-nginjak setan, injak-injak ini semua, tapi hidup kita kesetanan. Bagaimana kita bisa menginjak-injak setan, tapi hidup kita kesetanan? Kan lucu setengah mati. Bagaimana kita bilang kita mengalahkan iblis, tapi hidup kita penuh dengan hawa nafsu, membuat orang di sekitar jadi meringis? Kan aneh setengah mati. Bagaimana kita bisa berkata kita the winner, pemenang, tapi hidup kita hanya diperbudak oleh keinginan yang tidak bertepi? Yuk capai yuk. Sangkal diri. Itulah perkara yang di atas. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bawah. Ini menyangkut bagaimana memposisikan apa yang sudah saya sebut tadi, quality dan quantity. Buat apa yang kau kaya raya? Banyak orang yang sakit karena kaya rayamu, sakit hatinya karena kau tipu dan seterusnya. Lebih bagus engkau miskin terhormat, bukan? Tapi puji Tuhan, kalau engkau menjadi benar dan diberkati dengan kekayaan, haleluya. Tapi bukan kekayaan itu menjadi pertama dan utama. Benarnya itu loh memikirkan perkara yang di atas. Orang yang memikirkan perkara di atas adalah bagaimana berkelahi hidup dengan benar, bagaimana berkelahi hidup dengan sungguh-sungguh. Urusan Tuhan memberkati hidup ini, urusan Dia mau titip berapa harta dalam hidup kita. Itu bukan bisnis kita. Bisnis kita bagaimana hidup benar, bekerja benar, luar biasa, bertanggung jawab dengan penuh. Camkan itu. Pikirkan itu. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan yang hidup kalau Dia memakai saya untuk kemudian mendirikan, mengelola bersama dengan rekan-rekan kita sekolah di pedesaan, tetapi dengan kualitas unggulan yang melahirkan anak-anak menjadi sarjana dan sudah bertumbuh hanya dalam bilangan 10 tahun. Rasanya memang capek, lelah. Sudah tenaga keluar, waktu habis, uang pun keluar. Tetapi batin ini amat sangat puas ketika melihat keberhasilan anak-anak. Thanks God. Baru aku mengerti. Pikirkan perkara yang di atas. Kalau aku memikirkan perkara yang di bumi, bodoh tolol banget. Mengapain kerjain ke desa-desa sana? Buang waktu, buang uang, dan menutup kesempatan dapat. Jadi bukan sudah tidak dapat, bukan saja tetap kurang lagi. Tetapi aku terlalu amat sangat sadar Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Camkan. Aspek inilah yang menjadi harus perhatian kita. Bagaimana hidup mengarah kepada kualitas, bukan kuantitas. Kalau aku bercerita padamu, puji Tuhan, Tuhan baik, kasih saya ini, dapat itu. Ya semua orang juga pengen. Tetapi yang dapat ini, dapat itu juga bukan hanya orang Kristen. Sadari itu. Jangan monopoli, jangan arogan. Seakan-akan orang lain tidak pernah sesukses kita. Sorry. Kita harus jujur. Saya selalu berteriak. Orang paling kaya di kolong langit ini tidak kenal Yesus Kristus. Mereka cenderung kepada free thinker. Kalau tidak bisa dibilang ateis. Nah kita yang percaya. Di mana perbedaan kualitas? Mau bertanding kuantitas, ya salah kaprah tuh. Kualitas
kehidupan keimanan kita? Kelihatankah perbedaan kita dengan orang di sekitar diri? Kelihatankah kualitas kita memang ada pada tataran mutu yang tinggi? Kelihatankah? Itu pertanyaan serius. Karena itu hiduplah dengan sungguh-sungguh. Lakonilah seperti apa yang Tuhan mau. Berkelahilah dalam zaman yang sengit ini. Jadilah pemenang. Jangan pecundang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, renungkan, pikirkan, lakukan, supaya apa yang menjadi kehendaknya nyata dan kita dikenali orang sebagai pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, mari kita memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Karena hidup kita dikatakan sudah mati terhadap dosa dan tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Artinya orang melihat kita, melihat Kristus. Karena kita tersembunyi, artinya ditutupi oleh kemuliaan Kristus. Dan orang melihat bagaimana Kristus hidup dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang beginian kan kalau saya cerita, nama saya Pendeta Bigman Sirait, saya baik, saya dipakai Tuhan. Itu kan kata aku lah itu kan. Apalah susahnya aku bicara itu. Lalu saudara, karena yang bicara ini Bigman Sirait ini pendeta, wah pendeta nggak mungkin bohong. Salah besar. Siapa bilang pendeta nggak mungkin bohong? Banyak pembohong. Siapa bilang pendeta nggak bisa dosa? Banyak pendosa. Yang menyalibkan Tuhan Yesus itu rapat dan kumpulan para pendeta. Imam-imam kepala terlibat. Semua imam hadir di sana. Sepakat semuanya. Itu kelompok para kami pendeta. Tidak dengan segera kami jadi bersih hanya karena kependetaan. Pendeta itu urusan gampang kok. Anda saya latih, saya teguhkan atas nama gereja. Jadi pendeta. Entahlah hidupnya. Nah karena itu, ketika kita memikirkan perkara yang di atas, bukan jabatan pendetanya loh, kualitas hidupnya. Saya tidak lebih baik dari saudara-saudaraku. Bisa jadi engkau lebih baik dari hidupku. Karena itu ayo berpacu, berlomba kita dalam hidup ini. Berlomba lebih baik, berlomba lebih benar, berlomba lebih sungguh. Sehingga kualitas kita berbeda dengan yang di dunia. Karena apa? Kita terikat dengan yang di atas. Puji Tuhan. Ini yang mesti kita camkan. Bagaimana kita bergumul dan maju. Karena barang siapa yang mempunyai kualitas dan mutu yang tinggi tadi itu, dia akan terus bertahan. Saudara, melihat ada tas, ya ada berbagai merek. Saya kalau dengar ibu-ibu beli, ini katanya ratusan juta, ada yang miliar begitu ya. Lalu kita pikir, bagaimana ya kok tas bisa begitu? Padahal ada saat bersamaan tas yang diobral, cuma ratusan ribu atau mungkin puluhan ribu. Bagaimana perbedaan puluhan ribu dan miliar ini? Kenapa yang miliar diuber orang? Yang udah puluhan ribu belum tentu langsung habis. Brand, and brand. Orang marketing bilang branding. Sudah jadi image. Pakai ini sama dengan ada sebuah status. Tetapi perjuangan brand-brand tadi itu untuk menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup ini, yang memberi harga atau status seseorang yang memakainya, itu kan lama ya. Bangunnya puluhan tahun. Dan mereka menggapainya. Dan mereka tidak tergiur menjadi murahan. Sehingga yang brand-brand begitu nunggu dia diskon, mas susahnya setengah mati. Barang branded mah gak ada. Wah nunggu diskon, waduh. Malah ini bisa jadi investasi, kan gitu ceritanya. Simpan satu waktu jual bisa lebih mahal. Nah tetapi apakah itulah pertanyaan, hidup kita ini branded gak ya? Sehingga hidup kita adalah hidup yang dicari orang, dilihat orang. Dan orang lihat, wow, dia bernilai tinggi. Camkan, pikirkan. Perkara yang di atas itu loh, menjadi the best. Bukan the first. The first orang bisa nyalip sana sini untuk sampai sana. Kalau the best, tidak bisa dibohongi. Itu hakikat, fakta, kualitas. Mari kita camkan kehidupan dalam pergumulan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itu, kalau memang Kristus adalah hidup kita, kelak dia menyatakan diri, tidakkah kita akan bersama-sama dengan dia? Maka yang ketiga, pikirkan perkara yang di atas, bagaimana kita hidup sedang menuju kepada kekekalan. Maka kematian bukan lagi barang menakutkan. Dan kehidupan bukan barang mainan. Hidup bukan bagaimana saya memuaskan diri saya, mencapai apa yang saya dapat.
Hidup adalah pengabdian yang sungguh menanti kedatangan Dia, Kristus Tuhanku. Kalau Dia datang, puji Tuhan, karena aku akan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini mestinya semangat orang Kristen. Sehingga siapapun Anda, dosenkah, militerkah, pengusahakah, profesionalkah, ada satu hal, berkompetisi di ladang di mana engkau ada, di tempat kerjamu, itu ladangmu. Apakah engkau menjadi model di tempat kerjamu? Apakah engkau orang yang dipercaya di tempat kerjamu? Apakah engkau orang yang diandalkan di tempat kerjamu? Itu menunjukkan kualitas keimanan. Kan itu jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah menjadi pemalas. Jangan pernah mencuri waktu, mencuri kesempatan. Jangan pernah memanipulasi. Jangan pernah memuji-muji diri seakan-akan kau hebat luar biasa. Tapi paksa orang dalam tanda petik memujimu karena perbuatanmu memang tidak terbantah. Pikirkan perkara yang di atas. Hidup adalah panggung kompetisi. Bagaimana kita terikat kepada yang di atas sehingga hidup berkualitas. Ingat ya, bukan kuantitas, bukan berapa kayanya engkau. Karena itu tidak mencerminkan berkat Tuhan dalam hidupmu. Ingat, orang yang paling kaya di kolong langit ini tak kenal Yesus Kristus. Bukan berapa sehatnya engkau. Karena orang yang paling panjang umur di kolong langit ini yang masuk Guinness Book, ya, di Jepang satu itu beragama Shinto dan yang satu di China, dia seorang Buddhis. Mereka sangat teliti dalam hidup dan memperhatikan hidup. Yesus sendiri cuma 33,5 tahun kurang lebih umurnya. Tetapi kualitas. Paulus disebut sekitar 60-an. Tapi kualitas, wow. Mereka luar biasa. Bukan berapa panjang umur, tapi berapa bermutu hidup kita. Karena itu, pikirkan perkara yang di atas. Bukan yang di bawah. Memuaskan diri, hawa nafsu. No. Status-status yang semu. No. Tapi hidup dengan status yang benar, tidak tergugat oleh dunia di sekitar. Dan orang mengakui memang Tuhan hidup dalam hidup kita. Biarlah saudara-saudaraku ini menjadi gairah kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita berkelahi memahami Alkitab dengan teliti. Ingat Kristus sudah di surga, tapi jangan lupa Dia ke surga mulia lewat kayu salib. Nah sekarang kita belum sampai surga kan? Nah mau nggak lewat kayu salib? Nggak mau lewat kayu salib, ya nggak nyampe surga. Semoga saudara mengerti apa yang diinginkan Kristus dalam hidup ini. Camkan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Surga bukan soal dunia. Tapi untuk ke surga, lewati jalan salib, dan jalan salib ada di dunia, di mana kita ada sekarang ini. Selamat bertanding. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup, mengingatkan, meneguhkan, mengkoreksi hidup kami, supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah. Kami terikat kepada perkara di atas, bukan perkara di bumi. Tapi hidup di bumi dengan cara yang berkualitas, nama Tuhan dipermuliakan, kualitas hidup kami tak terbantah. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, usai sudah perenungan kita. Tetapi jangan lupa ini awal perkelahian realita hidup yang kita jalani. Selamat berkelahi. Selamat menjadi seperti yang Yesus Kristus kehendaki. Sampai bertemu. Shalom.